Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi pertemuan kemarin, yaitu mengenai penelitian menurut metode. Terakhir saya menjelaskan masalah apa itu penelitian survei, yaitu penelitian yang mengambil sebuah populasi. Dari populasi itu diambil sampelnya. Dalam sampel itu dijadikan responden untuk mengetahui persepsi publik terhadap sebuah objek. Misalkan kemarin kita bahas misalkan persepsi mengenai orang di bidang politik misalkan ya, memilih calon A atau calon B, atau persepsi di bidang marketing ya, kecenderungan selera konsumen itu kemana. Nah, itu yang disebut dengan penelitian survei. Oke. Selanjutnya adalah penelitian ex post facto. Ya. Oke, ini penelitian ex post facto, yaitu penelitian ex post facto ini adalah penelitian yang digunakan ya untuk meneliti peristiwa atau fakta yang telah terjadi dan menganalisis variabel-variabel yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Ya, ini penelitian ex post facto ini kejadian tersebut ya. Kemudian hasil analisisnya di sini ya, hasil analisisnya sebagai bahan untuk mengambil keputusan ke depan ya. Ini penelitian ex post facto ya. Nah, saya berikan contoh begini penelitian ex post facto ini. Yang ini ya, misalkan begini. Vietnam di mata WHO adalah negara yang cukup berhasil dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Padahal Vietnam adalah negara yang berbatasan dengan Cina, di mana sumber COVID itu berasal dari Wuhan, yaitu Cina. Tapi Vietnam berhasil mengendalikan. Karena apa? Vietnam punya pengalaman-pengalaman masa lalu dalam mengendalikan pandemi, berbagai macam pandemi yang terjadi di negara tersebut. Padahal negara tersebut termasuk negara yang income per kapitanya nggak besar, negara yang masih negara berkembang yang mungkin jauh di bawah kita ya pertumbuhan ekonominya, tetapi dia bisa berhasil mengatasi karena dia masyarakat dan pemerintahnya sudah pengalaman ya mempelajari kejadian-kejadian pandemi yang sering, sehingga cukup kompak ya antara kebijakan pemerintah dengan kepatuhan masyarakat dalam menangani pandemi ini. Nah, ini disebut dengan penelitian ex post facto ya, kejadian masa lalu dipelajari kemudian sebagai bahan pelajaran ke depan. Selanjutnya adalah penelitian eksperimen atau penelitian percobaan ya, misalkan penelitian percobaan. Ini memang cukup rumit kan keanunya ya, kalimatnya di sini adalah merupakan metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Misalkan begini, saya berikan contoh begini, misalkan kita melakukan sebuah percobaan, misalkan ada sebuah pertanyaan, misal apakah daun kelor misalkan itu bisa menurunkan kadar gula secara ilmiah ya. Nah, dia melakukan percobaan. Nah, setelah orang minum sari daun kelor itu selama 1 bulan, bagaimana reaksinya terhadap gula darahnya? Contoh di sini ada kata ya, sistem membangun hubungan yang mengandung pengaruh variabel. Nah, misalkan variabel itu daun kelor itu mengandung apa saja ya, terhadap variabel lainnya berpengaruh tidak terhadap penurunan gula darah pada manusia. Nah, makanya penelitian eksperimen itu disebutnya juga penelitian percobaan, diuji coba, benar tidak untuk tadi misalkan daun kelor bisa untuk menurunkan gula darah. Nah, itu adalah yang disebut dengan penelitian eksperimen ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan penelitian naturalistik ya. Ini agak rumit juga penjelasannya mengenai naturalistik ini ya. Nanti kita baca dulu ini definitifnya ya. Oke, di sini
Penelitian yang bersifat kualitatif dengan melakukan observasi menyeluruh pada sebuah objek tertentu, ya, tujuan utamanya adalah untuk mengamati dan memahami perilaku individu kelompok dalam situasi tertentu. Jadi begini yang dimaksud dengan penelitian. Nanti ke depan kita akan membahas ada dua macam bentuk data. Ada data yang bersifat kualitatif dan data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif itu, penelitian kuantitatif itu biasanya penelitian yang didasarkan pada hitungan matematik. Misal begini ya. Misalkan begini. Pengaruh misalkan pengaruh pertumbuhan ekonomi itu dalam bentuk kuantitatif angka terhadap jumlah pengangguran. Apakah jumlah dengan pertumbuhan ekonomi itu jumlah pengangguran naik atau turun? Itu kan datanya kuantitatif semua. Satu, pertumbuhan ekonomi adalah datanya kuantitatif. Kemudian itu datanya juga kuantitatif. Nah, yang dimaksud kualitatif ini tidak dalam menentukan angka atau jumlah, tetapi menunjukkan suatu kondisi. Saya berikan contoh begini ya. Ada penelitian naturalistik nih, misalkan begini. Mengapa di masyarakat pantai utara rata-rata setiap mereka memperoleh hasil yang berlimpah, dia menyelenggarakan misalkan upacara yang disebut dengan nadran. Atau misalkan kalau masyarakat petani ada istilah namanya sedekah bumi misalkan. Nah, itu diteliti mengapa masyarakat pantai itu melakukan itu, masyarakat pertanian juga melakukan acara ritual seperti itu diteliti. Kan itu tidak mengandung angka atau kuantitatif, tetapi adalah melihat di sini adalah untuk mengamati dan memahami perilaku individu atau kelompok dalam situasi tertentu. Biasanya ilmu-ilmu naturalistik ini banyak digunakan pada ilmu-ilmu antropologi. Antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari sebuah kebudayaan. Mengapa perilaku masyarakat, misalkan perilaku masyarakat pantai itu adalah mentalitasnya begini. Mengapa perilaku masyarakat Priangan atau gunung itu mentalitasnya adalah begini. Jadi dia untuk mengetahui sebetulnya penekanannya memahami perilaku individu dalam situasi tertentu. Nah, itu adalah yang disebut dengan penelitian naturalistik ya. Jadi bersifat kualitatif. Selanjutnya, ada yang dimaksud dengan penelitian kebijakan. Bahasa Inggrisnya adalah policy research ya. Nah, policy research ini adalah yaitu suatu proses penelitian atau analisis terhadap masalah-masalah yang dihadapi publik, sehingga hasil penelitian dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan seperti legislatif, eksekutif, top manajemen dalam sebuah perusahaan atau organisasi, dan para pengambilan keputusan. Jadi begini, misalkan pemerintah ingin mengambil sebuah kebijakan ya. Tentu ketika mengambil kebijakan itu harus diadakan telaah atau penelitian ya. Misalkan begini, dulu pemerintah pusat misalkan dia melakukan penelitian, perlukah dibangun jalan tol antara Jakarta sampai menuju Jawa Tengah, dalam hal ini misalkan sampai Palimanan misalkan. Nah, itu kira-kira efektif ini tidak. Dia melakukan penelitian. Kalau perjalanan tidak melalui kalau hanya melalui Pantura saja berapa kilometer per jam, tapi kalau pemerintah bikin tol ya berapa kilo jam. Ternyata hitung-hitungannya kebijakannya kalau pemerintah bikin tol berarti lebih cepat ya ketimbang hanya melalui Pantura. Maka dibuatlah tol Cipalu, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu membuat tol Cipalu. Atau misalkan begini, pemerintah saat ini di tengah COVID ini dia melakukan penelitian, pengen mengambil sebuah kebijakan, yaitu kebijakan mengenai perlu tidaknya misalkan sekolah dibuka kembali, misalkan sekolah dasar dan sebagainya.
Terus kemudian pemerintah melakukan sebuah penelitian, ya, apakah anak sekolah ini bisa menimbulkan klaster baru atau tidak. Nah, misalkan hasil penelitiannya, kebijakannya ternyata sebetulnya tidak menimbulkan klaster baru kalau menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Nah, jadi saya ulangi lagi, penelitian kebijakan ini adalah penelitian yang bertujuan untuk apa? Untuk sebagai bahan pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Saya ulangi lagi, penelitian kebijakan atau policy research ini yaitu penelitian yang dijadikan dasar, hasil penelitiannya dijadikan dasar untuk apa? Untuk membuat kebijakan pemerintah dalam menangani publik. Makanya pemerintah di sini bisa legislatif, ini DPR maksudnya. Makanya kalau di DPR itu di legislatif itu kita kenal misalkan hasil tinjauan akademis. Tinjauan akademis itu sebetulnya hasil penelitian orang-orang akademis dalam memberikan masukan ke dalam pemerintah. Kalau legislatif itu DPR ya. Kalau eksekutif itu adalah kalau tingkat atasnya presiden, gubernur, bupati atau wali kota itu eksekutif. Jadi seorang wali kota, gubernur atau presiden ketika mengambil sebuah kebijakan harus diteliti dulu ya. Atau top management ya, dalam sebuah perusahaan atau organisasi dan para pengambil keputusan lainnya. Nah, itu adalah penelitian kebijakan. Selanjutnya adalah penelitian tindakan ya, yang disebut dengan action research ya. Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja sehingga metode kerja yang efektif dan efisien. Mungkin Anda pernah ingat ya, waktu pelajaran manajemen dasar dulu, ada seorang peneliti namanya Frederick W. Taylor. Dia meneliti gerak pekerja dalam sebuah pabrik. Nah, W. Taylor ini dia menghitung gerak pekerja mana yang paling efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Nah, hasil penelitiannya ini nanti dijadikan metode dalam melakukan sebuah pekerjaan. Saya berikan contoh begini misalkan. Seorang teller bank misalkan, dia harus menghitung uang, harus menginput data di komputer, harus melayani nasabah di di mejanya ya. Itu kira-kira berapa menit dalam menghitung uang, berapa detik dalam memasukkan input itu dihitung. Nah, di sini penelitian ini yang disebut dengan penelitian tindakan. Jadi sebetulnya menghitung gerak ya. Kalau di definisi ini bertujuan mengembangkan metode kerja ya. Jadi mencari metode yang paling efektif dan efisien. Jadi kalau dalam bahasa Frederick W. Taylor, ini namanya mencari metode gerak yang paling efisien. Nah, itu adalah penelitian tindakan. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan penelitian evaluasi. Ya. Nah, penelitian evaluasi mungkin dalam istilah manajemen itu yang dimaksud dengan evaluasi atau controlling adalah membandingkan antara rencana yang sudah ditetapkan dengan hasil yang sudah diperoleh. Ini dalam teori manajemen ya. Nah, sama penelitian evaluasi juga definisinya sama sebetulnya. Itu merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan antara standar rencana yang sudah direncanakan dengan hasil yang dicapai sehingga diperoleh variabel penyebab masalah dan bagaimana tindakan korektifnya. Misalkan begini, pemerintah misalkan dalam COVID ini misalkan dia membuat sebuah standar, bahwa standar protokol kesehatan adalah misalkan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya, dengan mengejar target rencana, yaitu terjadi penurunan yang terkena COVID misalkan. Dia bikin standar. Jadi misalkan Jakarta nih, Jakarta pemerintah gubernurnya dia membuat sebuah rencana bahwa COVID akan turun apabila memenuhi standar ini. Nah, jadi turunnya berapa persen? Ternyata misalkan kalau terjadi tidak sesuai dengan hasil, ternyata malah naik bukan turun, maka di sini diadakan setelah mencari penyebab masalahnya apa? Misalkan masalahnya tidak disiplin ya.
baru kita pemerintah mengadakan tindakan korektif, memperbaiki, apakah dengan sanksi, apakah dengan kembali stay at home atau lockdown dan sebagainya. Nah, jadi di sini saya ulangi lagi, yaitu intinya penelitian evaluasi itu membandingkan antara rencana yang sudah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai. Kalau terjadi kesenjangan berarti ada masalah, ya cari penyebab masalahnya. Tapi kalau seandainya tidak ada tidak ada masalah, ya berarti dia mencapai standar. Tapi kalau ada masalah, cari penyebab masalahnya dan bagaimana tindakan korektifnya. Sebenarnya sudah dipelajari dalam ilmu manajemen ya. Kemudian penelitian sejarah terakhir ya. Jadi kalau penelitian sejarah itu adalah analisis yang logis dalam mempelajari masa lalu melalui bukti-bukti masa lampau yang ditemukan pada saat ini. Hasil penelitiannya untuk merekonstruksi kejadian masa lampau secara sistematis dan objektif agar orang masa ini bisa memahami sejarah yang terjadi. Jadi begini, penelitian sejarah itu adalah sebetulnya dalam ilmu sejarah ini ya sebetulnya. Untuk ilmu sejarah sebab agak berbeda. Kalau di program studi di perguruan tinggi itu ada ilmu sejarah, ada ilmu arkeologi. Kalau arkeologi itu adalah untuk mencari bukti-bukti artefak atau benda-benda masa lalu, kemudian diteliti benda masa lalu itu ya. Tapi kalau sejarah dia lebih luas lagi. Jadi arkeologi itu sebenarnya bagian dari ilmu sejarah ya. Nah, ilmu sejarah ini sebetulnya bagaimana meneliti masa lalu melalui bukti masa lampau. Misalkan begini, kita ingin meneliti misalkan tentang sejarah Indramayu ya. Tentu sejarah Indramayu ini akan bisa ditulis kalau kita punya bukti-bukti masa lampau. Apa itu bukti-bukti masa lampaunya? Bukti-bukti masa lampaunya misalkan prasasti atau peninggalan-peninggalan dan sebagainya. Nah, nanti kerjasama dengan arkeologi, betul enggak? Prasasti-prasasti itu memang asli dari masa itu. Bisa jadi kan prasasti ini ternyata buatan zaman sekarang ya, atau dibuat pada masa ini sekarang. Nah, jadi di sini ada bukti-bukti masa lampau ya. Nah, yang ditemukan pada saat ini. Makanya sejarah bisa berubah ya, sepanjang buku sejarah bisa berubah sepanjang bukti-buktinya ditemukan bukti-bukti yang baru. Misal begini, kita menemukan bahwa kerajaan Kutai adalah kalau dalam buku sejarah kerajaan tertua di Indonesia. Tapi ketika ditemukan bukti-bukti sejarah baru, oh ternyata bukan Kutai, misalkan ada kerajaan lain yang ditemukan di Indonesia, maka sejarah bisa berubah sepanjang menemukan bukti-bukti masa lampau lagi ya, yang terbaru kemudian ditemukannya. Nah, hasil penelitiannya untuk merekonstruksi kejadian masa lampau. Nah, jadi nanti dijadikanlah buku sejarah agar apa? Agar orang masa kini bisa memahami sejarah yang terjadi. Nah, jadi saya ulangi lagi, sebetulnya penelitian sejarah ini adalah penelitian yang bersifat untuk mempelajari kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau. Makanya disebut dengan ilmu sejarah. Nah, itu yang sampai G itu, sampai H itu adalah, saya ulangi lagi, adalah penelitian menurut metode. Jadi saya ulangi lagi, yaitu ya. Oke, tadi kita bahas lagi. Jadi ada penelitian metode, ada metode survei. Ya, saya ulangi lagi, metode survei itu adalah mengambil populasi dan sampel untuk mengatur persepsi. Penelitian ex post facto adalah meneliti kejadian masa lalu, ya, bukan sejarah ya, kejadian yang sudah terjadi. Kemudian dipelajari mengapa itu terjadi, hasil analisanya untuk sebagai bahan pelajaran ketika mengambil keputusan ke depan. Penelitian eksperimen, penelitian percobaan, ya. Penelitian percobaan ini sebab akibat, ya. Mengapa melakukan percobaan? Tentu adalah apa penyebabnya sehingga hasilnya adalah begini. Nah, itu penelitian eksperimen. Nah, kemudian adalah penelitian
naturalistik, ya, penelitian naturalistik yang bersifat kualitatif, ya. Biasanya pada ilmu antropologi, penelitian kebijakan untuk sebagai bahan pengambilan kebijakan, ya. Penelitian tindakan untuk mengambil metode mana yang paling efektif dan efisien. Penelitian evaluasi adalah membandingkan antara standar rencana dengan hasil yang dicapai. Ya. Penelitian sejarah adalah penelitian tentang sejarah masa lalu. Nah, itu yang disebut dengan penelitian menurut metode. Nanti minggu depan kita akan membahas penelitian menurut tingkat eksplanasi. Oke, seperti biasa sebagai pengganti absen nanti saya share mengenai tugas untuk menjawab pertanyaan. Nanti biasa dikolektifkan saja ke koordinator kelas dengan menggunakan metode RAR. Terima kasih, sampai di sini dulu kuliah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.